Siapa yang baca? Azlan. Najm dari pertama sampai di penafsiran terakhir. Hah? Hafal. Apa? Hafal masih bisa. Baca. Kalau sudah hafal, hafal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. Baik. Siapa lagi? Yang lain, yang tidak pernah baca. Siapa? Syaril baca. Lanjutkan, Ustaz. Lanjutkan. Enggak, aja dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Baik, ini 3 ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Dari sesembahan yang dibesarkan oleh kaum musyrikin dahulu. Ya. Terus Alakumuz dzakaru wa lahul untha. baik. Mereka menjadikan ya untuk mereka laki-laki dan untuk Allah perempuan. Terus Tilka idzan qismatun dhiza. baik, kemudian Allah komentari dari sangkaan mereka. Itu semua adalah pembagian yang tidak adil. Ya, sewenang-wenang. Terus In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa abakum إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Itu puncaknya. Jadi mereka itu ya tidak lain kecuali dia sendiri yang memberi nama ya dari berhala-berhala itu. Ya mereka dan ayah-ayahnya yang memberi nama. Nama yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya satupun argumen. Ya bahkan Allah mengatakan mereka tidak lain kecuali hanyalah berprasangka, hanya mengikuti dari hawa-hawa nafsu mereka sendiri. Ya. Terus Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. baik. Dilanjut. Saya melanjutkan ayat ke-26 sampai ayat yang ke-32. Satria. Benar. Ini yang akan kita baca setelah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la
الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita membaca surah An-Najm di tafsir kitab surah Al-Muyassar, di tafsir Al-Muyassar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbuna jalla wa ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya, sampai sini ya yang kita terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak malaikat yang berada di langit, ya, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. La tughni syafa'atuhum. Ya, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun juga. Illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan kepada siapa yang Allah kehendaki dan meridhoinya. Baik. Ayat ini ya masih ada hubungannya dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Iya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrikin. Ya, mereka menjadikan Al-Lata wal Uzza dan Al-Manah sebagai sesembahan-sesembahan mereka yang mereka agungkan, yang mereka besarkan. Iya. Padahal itu semua mereka sendiri yang membuat-buatnya. Iya. Ya kan telah kita baca kemarin ya, asal muasalnya dari tiga ini. Tiga berhala besar ini, ada yang sebagiannya dari orang soleh, ada yang dari bebatuan, ada dari pepohonan. Ya, mereka sendiri yang menjadikannya sebagai sesembahan. Bahkan mereka sendiri yang memberinya nama. Ya, mereka sendiri yang memberi nama. Oleh karena itu, setelahnya atau apa tujuan mereka
Ya, di antara tujuannya orang-orang musyrikin menjadikan berhala itu, menjadikan sesembahan, itu tujuan utama, di antara tujuannya adalah apa? Mengambil perantara. Ya, ingin memohon kepada berhala-berhala yang mereka sembah agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan syafaat untuk mereka. Makanya di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah syafaat. Iya. Paham ya apa dibilang syafaat? Tahu syafaat? Ya, syafaat itu secara ringkasnya artinya memintakan kebaikan untuk orang lain. Syafaat kalau arti asalnya dia dari sesuatu yang genap. Lawannya apa? Ganjil. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Wal fajri walayalin ashrin, terus wasyaf'i wal watr. Dan asy-syaf' genap, wal witr. Wal watr artinya ganjil. Jadi asal dari makna syafaat artinya sesuatu yang genap. Ya, kalau secara istilah at-tawassut lil akharin. Ya, dia mengambil perantara dari yang lainnya, dari orang lain. Apa tujuannya? Agar dimohonkan, agar mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari bahaya. Kalau bahasa ringkasnya itu kita sebutkan tadi, syafaat itu memintakan kebaikan untuk orang lain. Itu artinya disyafaati, syafaat. Contoh misalnya dalam perkara duniawi. Ya. Misalnya ada orang, si A misalnya, dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan misalnya. Ya. Si A ini minta ke saya. Ya, karena mungkin saya ini dekat dengan bosnya. Dia bilang, tolong mintakan saya agar gaji saya dinaikkan. Agar gaji saya dinaikkan. Saya meminta kepada si bos agar karyawan ini apa? Dinaikkan gajinya. Nah, ini kan saya apa? Perantara antara si A karyawan dan si bos itu. Paham ini? Jadi saya meminta kebaikan bukan untuk diri saya, tapi untuk si A itu tadi. Itu namanya apa? Syafaat. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Dan permintaan itu ada dua jenisnya. Ada permintaan supaya dia mendapatkan manfaat, atau permintaan agar dia tertolak dari bahaya. Ya, contoh tadi yang mendapatkan manfaat seperti tadi. Saya memintakan untuk si A ini karyawan untuk dinaikkan gajinya. Itu kan manfaat untuk siapa? Si A. Jelas ya? Si karyawan itu. Atau dalam bentuk agar dia terhindar dari bahaya. Ya, maksudnya apa? Misalnya saya minta ke si bosnya, tolong misalnya kurangi waktu kerjanya. Ya, atau ringankan dari jam kerjanya. Itu kan artinya dia dimintakan apa? Agar lebih ringan dari pekerjaannya. Paham ini? Jadi syafaat artinya memintakan kebaikan untuk orang lain. Kaum musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tujuan mereka, ya salah satu dari tujuannya, mereka menjadikan, ya, sesembahan itu di antara tujuannya untuk apa? Meminta syafaat. Ya, supaya mereka disyafaati. Itu penjelasannya akan lebih jelas di Qawaidul Arba. Ya, tentang masalah syafaat ini. Jadi intinya tahu dulu ya, supaya kita ringkas di sini. Jadi syafaat artinya ada dua orang, ada yang di tengah-tengah, yang di tengah ini apa? Meminta kebaikan untuk orang lain. Paham? Baik. Allah katakan di sini apa? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an
illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Lihat di tafsir Muyassar dikatakan wa katsirun minal malaikati fis samawati ma'a ului manzilatihim la tanfa'u syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu lahum bisyafa'ati wa yarda 'anil masyfu'ilah. Ya, betapa banyak dari kalangan malaikat yang berada di langit yang mereka itu memiliki manzilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bermanfaat sedikit pun dari mereka syafaatnya kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Ya, dengan syafaat. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap yang akan diberi syafaat. Ini apa namanya? Di pelajaran tauhid ini akan dijelaskan ya. Ini syarat seseorang apa namanya? Ini syarat dari syafaat. Ya, jadi tidak mungkin seorang diberi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia mendapatkan izin ya untuk apa namanya? Untuk memberi syafaat dan Allah ridhai terhadap orang yang akan diberi syafaat. Dan penjelasan tentang syafaat ya dimaklumi. Jadi syafaat itu terbagi dua. Ada yang ternafikan dan ada yang ditetapkan. Ya, ada yang ternafikan dan ada yang ditetapkan. Dan syafaat disebutkan oleh para ulama ada 7 ya. Ada 7 jenis dari syafaat, tapi bukan tempatnya kita sebutkan di sini. Intinya paham ya tentang syafaat. Dan ada juga syafaat yang ternafikan. Ya, ada juga syafaat yang ternafikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dari hal tersebut. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin apa namanya? Menyebutkan bahasanya orang-orang musyrikin ya yang mereka itu menjadikan apa namanya berhala-berhala sebagai sesembahan, menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat-syafaat mereka ya. Allah menyebutkan bahwasanya mereka itu tidak ada bahagiannya dari syafaat. Tidak ada bahagiannya dari syafaat. Karena syarat Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat itu setelah adanya izin dan orang yang akan diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat mereka la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Mereka benar-benar memberi nama kepada malaikat itu dengan nama perempuan. Iya, jadi ini memang ya telah dimaklumi orang musyrikin itu mengatakan para malaikat adalah anak perempuan. Adalah anak-anak perempuan. Lihat atau kita baca satu ayat lagi. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai suatu pun dari ilmu. Iyattabi'una illa adh-dhann. Nah, diulang lagi nih. Mereka tidak lain kecuali hanyalah mengikuti dari prasangka-prasangka saja. Wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sangkaan-sangkaan itu ya tidak ada faedahnya sedikit pun terhadap kebenaran. Ya, artinya apa? Sangkaan-sangkaan itu tidak ada manfaatnya. Apa itu?
Oh, di sebelah ya? Hah? Baik, perhatikan. Iya. Di tafsir Muyassar dikatakan, "Innal ladzina la yusaddiquna bil hayatil akhirati." Ya, min kuffaril arabi wa la ya'maluna laha. La yusammuna al malaikata tatasmiyatal inath. Li'tiqadihim jahlan annal malaikata inathun wa annahum banatullah. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak yusaddikun, yang tidak membenarkan tentang kehidupan akhirat. Siapa itu? Dari kalangan kuffar Arab. Maksudnya siapa? Orang-orang Quraisy. Ini yang afara'aitumul Lata wal Uzza ini yang menjadikan apa? 3 sesembahan itu. Orang-orang Quraisy. Ya. Jadi mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tidak beriman terhadap kehidupan hari akhirat. Bagaimana ucapan mereka? La yusammunal malaika. Mereka memberi nama kepada para malaikat tasmiyatal inas, dengan penamaan perempuan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena keyakinan mereka yang jahil, ya, yang menganggap para malaikat itu adalah apa? Anak perempuan. Dan mereka menganggap anak perempuan Allah. Ya, dan telah kita sebutkan ayat ya. Faqalatil yahud Uzairun ibnullah. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Kalau orang Nasara, Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Ya. Itu orang Yahudi dan Nasara. Ada orang musyrikin, ini dia. Para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ya. Padahal ini hal yang dimaklumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malaikat, bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Mereka adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, tapi orang musyrikin menganggap itu adalah anak perempuan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma lahum bihi min ilm, lihat di tafsir Muyassar, wa ma lahum bidzalika min ilmin sahihin yusaddiqu ma qaluh. Mereka itu tentang hal itu tidak memiliki ilmu yang benar, yang membenarkan dari apa yang mereka ucapkan. Ma yattabi'una illa adh-dhanna alladhi la yujidi syai'an wa la yaqumu abadan. Ya, maqamal haqq. Dikatakan mereka tidak mengikuti kecuali hanyalah dhon, sangkaan-sangkaan alladzi la yujidi, yang tidak berguna syai'an, sedikit pun juga. Ya. Jadi mereka hanya mengikuti apa? Sangkaan-sangkaan, hawa nafsu belaka. Yang mana hawa nafsu dan sangkaan itu ya la yujidi syai'an, sedikit pun tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi pikiran itu, akal itu, hawa nafsu itu ketika bertentangan dengan syariat, maka dia wajib apa? Enggak diterima, ditolak. Ya. Walaupun dia menyangka itu baik, tapi syariat mengatakan tidak, itu tidak baik, tidak boleh kita katakan baik. Jelas ya? Dan tidak, sama sekali tidak tegak, tidak mewakili dari kedudukan kebenaran itu. Iya. Jadi sangkaan itu tidak ada manfaatnya dari dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Yang menjadi ukuran kebenaran, ya, apa yang mencocoki, ya, yang cocok, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Ya, dzalika ma balaghuhum min al-'ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi
wa huwa a'lamu biman ihtada. Baik. Dikatakan, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan, ya, dari peringatan kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dan mereka itu tidak menginginkan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Dzalika mablaghuhum minal ilm, itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya ya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala huwa a'lamu, dia yang lebih mengetahui siapa yang berhak atau siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, ini sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan nabinya untuk berpaling dari mereka. Ya, jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dari sifat-sifat orang-orang musyrikin, ya, Allah sudah tahu dari tujuan mereka hanya mengikuti hawa nafsu, tidak ingin mengikuti kebenaran, bahkan tujuan mereka hanyalah kehidupan duniawi. Ya, Allah perintah nabinya untuk berpaling. Ya, fa'arid an man tawalla an dzikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Lihat di tafsir, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa huwal Qur'an. Maka berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Apa itu peringatan Allah? Wa huwal Qur'an. Itulah Al-Qur'an. Ya. Walam yurid illa al-hayatad dunya. Dia tidak menginginkan kecuali hanyalah apa? Kehidupan dunia saja. Karena kan hanya mereka mengikuti apa? Hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Dzalika alladzi hum alaihi huwa muntaha ilmuhum wa ghayatuhum. Yang demikian itu yang ada pada mereka, ya, yang mereka yakini itu, itulah tujuan, itulah puncak ilmu mereka. Ya, itulah tujuan mereka. Dan Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman hada an tariqil huda. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih tahu tentang orang yang menentang, berpaling dari jalan petunjuk. Ini dhalla, ya. Jadi dhalla, orang yang sesat, apa maksudnya? Hada an tariqil haq. Orang yang berpaling, menentang dari jalan petunjuk. Itu makna dari dhalla, kesesatan, berpaling dari petunjuk. Wa huwa a'lamu biman ihtada ya wasalaka tariqal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dan berhak menempuh jalan keislaman. Iya. Kemudian dikatakan di tafsir Muyassar, wa fi hadza indzarun syadidun lil usati al mu'ridin anil amali bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam al mu'athirina li hawan nafs wa hududid dunya 'ala al akhirah. Iya. Kata mereka apa? Di dalam Di dalam perkara ini, dalam ayat ini terdapat indzar, peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, lil usah, pelaku maksiat yang berpaling dari beramal tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-mu'athirina, yang lebih mengutamakan, ya, hawa-hawa nafsu mereka dan lebih mengutamakan tujuan-tujuan dunia daripada akhirat. Iya. Jadi seperti itu, ya. Di sini diingatkan. Jadi beragama itu yang menjadi ukuran kebenaran adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan qaul fulan, qaul Allah, enggak. Iya. Bukan itu yang menjadi ukuran. Makanya orang beragama itu tidak boleh apa? Bukan bawa-bawa perasaan, bukan.
Ya, sebagian orang kalau diingatkan tentang ini tidak boleh, apa dia bilang? Oh, ini ajaran sunnah terlalu keras. Ya kan? Antum biasa tidak dengar seperti itu? Ya, biasa, terlalu keras. Ya. Nah, ini apa? Orang beragama dibangun di atas apa? Perasaan, hawa nafsu. Ya. Kalau orang beragama seperti ini, bagaimana jadinya? Nanti sesuatu yang jelek semuanya dianggap apa? Dianggap baik. Makanya dikatakan di sini ini peringatan keras bagi orang-orang yang berpaling, tidak mau beramal tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya, lebih mengutamakan tujuan dunia daripada akhirat. Jadi kita itu beragama, ya, mau sedikit orang yang mengikuti, banyak sedikitnya, ya terserah orang itu. Intinya kita apa? Menginginkan dari kehidupan akhirat. Kita mencari dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada ucapan yang pernah dengar ya. Ya, di apa namanya? Katanya di halakonya Syekh Mukbil, muridnya bertanya. Ya, semacam mengeluh. Katanya dakwah salaf ini banyak orang mengeluh terlalu keras di kalangan masyarakat. Maka Syekh rahimahullah menjawab apa? Sebenarnya dakwah Islam yang benar itu tidaklah keras. Yang menjadi masalah, manusia itu sudah terbiasa dengan sifat lembek. Itu kata beliau. Jadi kan kebanyakannya masyarakat, kenapa kita dianggap keras? Karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang lembek. Ya, beragama dengan perasaan. Ya, dan lihat di sini ya. Allah katakan apa? Itu tidak bermanfaat. Ya, mengikuti prasangka, ya, itu tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau hanya tujuan dunia. Maka dikatakan, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah puncak dari pengetahuan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui siapa yang berhak disesatkan dan siapa yang berhak mendapatkan apa? Petunjuk. Ya, seperti itu memang dari sunnatullah. Baik. Kemudian dikatakan dalam ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Ya. Agar ya, orang-orang yang berbuat jelek dibalas dengan perbuatan jeleknya, dan agar orang-orang yang melakukan kebaikan dibalas dengan perbuatan baiknya. Baik. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi kaba'iral its, dosa-dosa besar, wal fawahish, kekejian-kekejian, illa lamam, kecuali al-lamam. Apa itu al-lamam? Akan disebutkan sebentar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kalau di terjemahan, siapa yang pegang terjemahan? Apa terjemahan lamam di situ? Lamam juga? Hah? Illa lamam. Hah? Itu di catatan kaki. Di terjemahannya. Kecuali dosa-dosa kecil. Baik. Jadi katakan, siapa itu yang dibalas dengan kebaikan? Yaitu orang-orang yang menjauhi dari kabairul its, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan kekejian-kekejian. Ya, kalau fawahish itu biasakan dia fawahish dosa juga, dosa besar. Ya kan? Tapi kenapa dibahasakan dengan fawahish? Fawahish itu dia kaitannya dengan dosa yang berkaitan dengan syahwat. Ya, dia berkaitan dengan syahwat. Illa lamam, kecuali al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu maha luas pengampunannya. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui ya tentang
keadaan ketika dia menjadikan kalian tumbuh di atas muka bumi, atau ketika kalian menjadi janin fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu-ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mentazkiyah dari diri-diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling takut. Baik, ini terakhir yang kita akan baca. Kata beliau, penulis Al-Muyassar, walillahi subhanahu wa ta'ala mulku ma fis samawati wa ma fil ard. Mulkun atau mulku? Mulku ya, idhafah. Mulku ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bi'iqabihim ala ma 'amilu minas su' wa yajziyal ladina ahsanu bil jannah. Ya, jadi bil husna ditafsirkan dengan al jannah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kerajaan, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Dia Allah Subhanahu wa taala membalas mereka-mereka yang berbuat jelek dengan siksaan Allah, ya. Mereka diiqab ala ma amilu, atas perbuatan mereka dari perbuatan jelek itu. Dan agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka-mereka yang berbuat baik dengan balasan apa? Al-husna, maksudnya balasan surga. Siapa itu yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji surga? Humul ladina yabta'iduna an kaba'irid dzunub. Ya. Mereka yang berbuat kebaikan, mereka yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala surga adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan kekejian-kekejian. Illal lamam. Apa itu al-lamam? Wa hiya dzunubu as-sigharu allati la yusirru sahibuha 'alaiha. Itu dosa-dosa kecil yang tidak berketerusan orangnya di atasnya. Atau au yalummu bihal abdu ala wajhin nadira, atau orang yang tidak menyesali, ya, dia berbuat dosa tidak ada penyesalan. Fa inna hadhihi ma'al-ithyani bil wajibat. Ya, ini yang seperti ini bersamaan dengan dia melakukan kewajiban-kewajiban, wa tarkil muharramat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, yaghfiruha Allahu lahum wa yasturuha alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dan akan menutupi dari kejelekan-kejelekan mereka. Apa maksudnya ayat ini? Ya. Apa maksudnya ayat ini? Ya. Jadi orang itu sepanjang dia melakukan kebaikan, beramal soleh, ya, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak Allah, ya, dan dia juga menjauhi larangan-larangan Allah yang terbesar yang sifatnya dosa-dosa besar, maka kalau ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dari apa? Perbuatan baiknya. Kan dikatakan dalam hadis apa? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yang akan menghilangkan dari kejelekan-kejelekan. Kejelekan apa yang dimaksudkan dalam hadis itu? Dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Karena kalau dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Jelas ya? Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan sekarang dan Ramadan akan datang. Itu apa? Mukaffiratul lima bainahunna. Antara keduanya itu adalah penggugur dosa. Apa syaratnya? 5 jituni batil kabair. Bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, dari situ apa? Jelas bahwasanya yang diampuni di situ adalah dosa-dosa kecil. Makanya diperhatikan ya, di tafsir Muyassar. Apa itu al-lamam? Apa tadi al-lamam? Dosa-dosa kecil
yang tidak berketerusan di atasnya. Apa yang bisa dipetik di situ? Dosa kecil, tapi dia orangnya berketerusan, tidak ada penyesalan, itu bisa menjadi apa? Menjadi dosa besar. Paham ini? Jadi misalnya ada dosa kecil, dia remehkan kecil. Dia tidak ada penyesalan, dia berbuat terus, tidak dia sesali. Maka ini kecil ini, dia bisa menjadi apa? Besar. Makanya kata seorang penyair, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal Jangan remehkan dosa kecil, karena gunung itu berasal dari batu-batu kerikil yang kecil. Ya. Jadi syaratnya ya, dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh. Syaratnya seorang hamba itu tidak berketerusan dalam apa? Melakukannya. Makanya ditafsirkan al-lamam adalah az-dzunubus shighar, dosa-dosa kecil yang seseorang itu tidak berketerusan di atasnya. Pemahamannya, kalau orang berketerusan berarti menjadi apa? Akan menjadi dosa besar. Jelas ini? Baik. Kemudian dikatakan, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb engkau maha luas ampunannya. Huwa a'lamu bi ahwalikum hina khalaqa aba'akum Adama min turabin wa hina antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang keadaan-keadaan kalian semenjak atau ketika kalian ya mulai dari diciptakannya ayah-ayah kalian, yaitu Adam dari tanah, dan ketika kalian berada di perut ibu-ibu kalian dalam bentuk janin. Allah sudah tahu keadaan kalian. Maka apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mensucikan diri kalian sendiri. Bagaimana maksudnya mensucikan diri? Fatamdahuha wa tasifuha bittaqwa. Engkau memujinya, engkau sendiri yang memuji diri. Nah, ini bahayanya apa? Memuji diri sendiri. Wa tasifuha bittaqwa, engkau mensifatinya dengan sifat apa? Ketakwaan. Ini hal yang apa? Tidak boleh. Tidak boleh dari memuji diri sendiri. Ya. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Ittaqa ya, lebih mengetahui siapa yang takut terhadap iqabnya dari kalangan hamba-hambanya, fajtani ba ma'asihi, sehingga dia meninggalkan dari dosa-dosa itu, maksiat-maksiat itu. Jelas ini ya. Jadi yang terakhir ini walillahi ma fis samawati dengan ayat alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Ini penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat jelek di dunia ini dengan kejelekan. Makanya ada kaidah apa? Al jazaa min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan sendiri. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan apa? Man amila shalihan falinafsihi. Siapa yang melakukan amalan saleh, maka itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan siapa yang berbuat jelek, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya. Ya, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya. Inna ma uhsiha lakum, apa hadisnya itu? Hadis qudsi. Siapa yang hafal? Ada di Arba'in kayaknya, ya. Siapa yang hafal Arba'in? Yang terakhirnya faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Itulah amalan-amalan kalian, ya, yang saya hitung dengan detail, rinci, ya. Maka siapa yang mendapatinya baik, maka hendaknya dia apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang mendapatinya selain daripada itu, Allah kata apa? Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Ya, karena dari Asmaul Husna, nama Allah yang indah adalah siapa?
al-adl. Allah itu maha adil. Tidak pernah menzalimi dari hamba-hambanya. Jadi orang yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Ya, kemudian disifati apa dari bentuk kebaikan itu? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan al-fawahish. Kecuali dosa-dosa kecil. Ya, kenapa dikecualikan? Ya dimaklumi, tidak ada yang terlepas dari apa? Dari dosa. Semua orang berdosa. Yang menjadi masalah kalau seorang itu berketerusan di atas dosa, itu menjadi masalah tidak bertaubat. Baik, saya kira ini dulu yang kita baca di ayat yang ke-32. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat ya untuk diri ana dan untuk teman-teman sekalian, lalu kita bisa mengamalkannya ya, mengamalkan dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.